Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan doa saya untuk memulai renungan ini. Nyanyian nomor 730, berdayakan diriku. Saya patau mau, oh Tuhan. Mi, sol, mi, do, mi, fa, mi, sol, mi. Berdayakanlah diriku ya Tuhanku. Saya akan memulai nyanyian ini dari ayat 2. Berdayakanlah diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu. Dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakanlah diriku Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah diri-Mu. Oleh kesaksianku kepadamu. Amin. Demikianlah lagu pujian buat Tuhan sekaligus menjadi doa kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabatku sekalian, adapun yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan yang tertulis pada 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Saya akan membacakan buat kita semuanya, demikian tertulis. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabatku yang berbahagia, nats ini adalah cuplikan daripada surat Rasul Petrus, yaitu Simon Petrus yang menuliskannya kepada orang-orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus dengan iman penuh. Adapun dalam surat Petrus ini, khusus dalam perikop ini, Petrus mengingatkan akan hari Tuhan yang akan datang. Tentang hari Tuhan itu, banyak di antara atau di kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa itu adalah omong kosong, demikian mereka ucapkan. Dari dulu, sejak nenek moyang kita, dunia ini diciptakan, keadaannya begitu-begitu juga. Tidak ada hari Tuhan yang dikatakan itu, tidak terbukti sampai dengan sekarang katanya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, Petrus mengingatkan
mengingatkan kembali kepada orang-orang percaya bahwa 1000 tahun bagi umat manusia, bagi kita, itu samalah dengan 1 hari bagi Allah. Bahwa bumi ini beserta isinya telah diciptakan oleh Allah dari air. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari air hanya dengan firman-Nya. Akan tetapi, Allah pernah memusnahkannya dengan air juga. Sahabat yang kekasih, kalau dahulu bumi ini telah dimusnahkan, isi daripada bumi ini yaitu manusia yang tegar tengkuk, yang melawan kepada Allah, telah dimusnahkan dengan air. Akan tetapi tiba saatnya nanti pada hari Tuhan, bukan lagi dimusnahkan dengan air, akan tetapi dimusnahkan dengan api. Itulah yang tertulis dalam perikop ini. Kalau Tuhan telah berjanji, mungkin manusia menunggunya sampai 1000 tahun. Tetapi bagi Allah itu baru 1 hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, sahabatku yang kekasih, janganlah kita bosan menantikan janji Tuhan. Baru berapa hari kita menunggu? Belum ada. Kita menunggu, menanti 1000 hari, belum ada Bapak dan Ibu. Sejak Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, lebih kurang 2000 tahun yang lalu, itu ukurannya masih, bagi Allah itu masih sangat singkat, masih 2 hari. Belum lama bagi Allah. Allah itu sepanjang sabar. Dia tidak menginginkan kematian orang jahat, tetapi Tuhan menginginkan kiranya orang jahat atau orang fasik itu kembali kepada jalan yang benar. Untuk berbalik dari jalannya dan bertobat. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Agar dia selamat dari hukuman yang telah dijanjikan itu. Sahabat-sahabat yang kekasih, jangan ada yang bosan dalam penantian janji Tuhan, jangan ada. Tetaplah bersabar, bertekun. Bertekunlah dalam doa. Tetaplah menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu pasti akan terwujud, saudara-saudari. Allah itu adalah Allah yang menempati janjinya. Allah yang setia. Tidak pernah Allah itu berdusta. Memang Allah tidak seketika membalaskan apa yang telah kita perbuat. Tidak, sahabat-sahabat. Allah itu panjang sabar. Dia akan tetap menantikan agar manusia itu bertobat, agar manusia itu kembali kepada Allah. Itu makanya Tuhan kita Yesus Juru Selamat itu diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jauh dari Tuhan, untuk menyelamatkan manusia yang telah melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Mengapa manusia mau melakukan dosa? Mengapa manusia mau melakukan perbuatan-perbuatan keji? Manusia melakukan dosa, perbuatan-perbuatan keji
adalah karena dia tidak tahan dengan ujian, tidak tahan dengan penderitaan. Dia lebih memilih dunia ini daripada memilih mempertahankan imannya kepada Allah. Sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan duniawi diperjuangkannya, diraihnya, walaupun bertentangan dengan kehendak Allah, walaupun melanggar hukum Tuhan. Akan tetapi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, risiko daripada pelanggaran hukum Tuhan itu adalah maut, Bapak dan Ibu. Karena mereka telah berdosa, maka upah dosa itu adalah maut. Maut telah menanti. Maut itu adalah kematian kekal di dalam satu siksaan. Siksaan yang telah dijanjikan, yaitu menghancurkan dunia ini dengan api yang tidak akan pernah padam. Itulah yang akan membinasakan manusia itu dalam kebinasaan kekal. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang memanggil dengan suara lembut. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bebanku ringan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itulah panggilan Yesus kepada kita. Salib yang harus kita pikul itu tidak melebihi daripada kemampuan kita untuk menanggungnya. Dunia ini memang tempat penuh dengan masalah dan penderitaan. Itu memang dunia kita. Karena sejak awalnya pun manusia jatuh ke dalam dosa. Allah telah mengeluarkan Adam dari sorga. Allah telah mengusir Adam dari sorga ke dalam dunia ini. Itulah menjadi sanksi bagi Adam yang telah berdosa itu. Hidup di dunia ini berbeda sekali dengan hidup di sorga, sahabat-sahabat. Hidup di dunia ini memang jauh daripada apa yang kita harapkan. Di sini kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak ringan. Permasalahan-permasalahan yang tidak putus-putusnya, Bapak dan Ibu. Disinilah tempatnya di dunia ini. Makanya dunia ini bukanlah tempat kita, Bapak dan Ibu. Dunia ini adalah tempat pembuangan kita. Sebagaimana orang Israel telah terbuang ke Babilonia, dunia ini adalah Babilonia untuk sorga. Kalau umat Israel dibuang ke Babilonia, Allah berjanji suatu saat mereka akan dipanggil, karena Allah itu sangat mengasihi mereka. Itulah contoh perjalanan umat Israel yang telah melawan Allah, mereka dibuang ke Babel. Itulah gambaran perjalanan umat manusia yang tidak setia kepada Allah, dibuang ke bumi. Akan tetapi Allah sangat mencintai kita, Bapak dan Ibu. Allah sangat mengasihi umat ciptaannya. Allah sangat mengasihi kita. Makanya Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Berita ini telah disampaikan selama 2 hari, hari Tuhan. 2000 tahun hari kita. Lebih kurang. Demikian perhitungan hari-harinya. Allah masih melakukan ini 2 hari. Tetapi manusia telah mendengarkan berita ini, telah menikmati berita ini selama 2000 tahun. Apa respon kita, Bapak dan Ibu? Dunia ini masih sangat gelap, masih banyak orang yang tidak percaya. Masih banyak orang yang tidak percaya akan berita keselamatan ini, Bapak dan Ibu.
Makanya saya mengumandangkan berita sukacita ini melalui media sosial ini. Semoga kiranya kita sama-sama mendengarkan dan mengimani apa yang diberitakan kepada kita selama 2000 tahun. Mari sahabat-sahabat, kita dengarkan panggilan Yesus, kita kembali kepada Allah, kita bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat. Memang tidak ada lagi manusia yang benar di dunia ini. Itu menurut catatan yang ada dalam Alkitab. Semua telah berdosa. Akan tetapi Yesus Kristus menjamin setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata ketika dia akan beranjak dari bumi ke surga, "Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa." Di rumah Bapa banyak tempat. Kalau tidak demikian, saya tidak akan mengatakannya kepadamu. Aku akan datang kembali untuk menebus, untuk membawa orang-orang yang percaya kepadaku. Aku akan membawa mereka dan menyerahkannya kepada Bapa di sorga. Aku akan membawa semua orang yang percaya kepadaku, akan membawa kepada Allah Bapa di sorga, agar Allah Bapa di sorga menjadi pemilik semuanya. Allah Bapa di sorga lah yang memilikinya. Demikian janji Tuhan Yesus. Itu telah tertulis di dalam Injil Matius, Lukas, Markus, dan Injil Yohanes. Dan berita itu juga telah dikumandangkan melalui rasul-rasulnya secara estafet sampai kepada kita sekarang. Itulah yang saya bacakan tadi. Salah satu di antara berita-berita itu, salah satu di antara catatan-catatan itu adalah tertulis di dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang percaya supaya jangan lupa apa yang telah disampaikan oleh para rasul yang telah menyampaikan berita itu kepada kita. Supaya jangan lupa tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi kudus. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Kudus bukan yang disampaikan oleh Nabi, tetapi Nabi Kudus. Ternyata rupanya Bapak dan Ibu, ketika hidupnya Petrus ada nabi-nabi palsu. Ingat, Petrus telah mengingatkan kita bahwa ada nabi-nabi palsu. Dan dengarkanlah suara hatimu. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan pemahaman yang benar, untuk memahami dan mengenal suara Allah yang sejati, suara Allah yang hidup. Inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.